wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan pertama kali orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, guru-guru kita, dan siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang telah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk masjid ini, dan juga siapapun jamaah masjid Rizqon Hasanan ini. Khususnya kita doakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawasul dengan Fatihah ini, kalau ada di antara kita atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas satu hadis yang berkenaan tentang letaknya ridho Allah pada diri seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda Rasul? Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rasul mengatakan ridhonya Allah itu berada pada ridho kedua orang tua. Begitu juga wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Murkanya Allah khususnya kepada anak itu fi sukhtil walidain, tergantung juga kepada murkanya kedua orang tua.
Hadis ini akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan ulama hadis yang bernama Ibnu Hibban dan Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Bahkan ya di sini misalnya At-Tirmidzi berkata, apa kata At-Tirmidzi? Dalam bab ini terdapat pula hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Adapun Al-Hakim maka beliau berkata hadis ini sahih atas syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau kita mau mencari hadis ini di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis ini tertera pada hadis nomor 1900. Ya, hadis ini tertera pada kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1900. Di sini kita tidak mempersoalkan tentang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Tapi yang paling penting dari apa yang kita pelajari sekarang ini adalah apa hal-hal penting yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita yang berdasarkan kepada hadis ini. Sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran, ya, ada satu perintah Allah di dalam surat Luqman ayat 14, surat 31, Allah berfirman, Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Hai manusia, apakah kalian tidak bersyukur kepadaku dan tidak berterima kasih kepada kedua orang tuamu? Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Dan Allah mengatakan, hai manusia, siapapun kalian pasti akan kembali kepadaku. Nah, dari ayat Al-Quran ini saja jelas bahwasanya berterima kasih kepada kedua orang tua, artinya berbakti kepada kedua orang tua, ya, yang dilakukan oleh seorang anak adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia setelah Allah memerintahkan manusia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Jadi artinya, ya, hak kedua orang tua amatlah besar, di mana Allah Ta'ala telah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tuanya. Allah berfirman, Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Ini ada di dalam surat Luqman ayat 14, yaitu surat ke-31. Bahkan, ya, seandainya kata Allah, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Seandainya, ini saking hebatnya hak orang tua kepada anak, ya. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, seandainya kedua orang tuamu, ya, memaksamu untuk berbuat dosa, berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ya, fala tutihuma, engkau tidak boleh mentaati perintah dan paksaan kedua orang tuamu itu. Tapi tetap kata Allah, karena dia adalah kedua orang tuamu, walaupun dia sudah berbuat dosa seperti itu, ya, walaupun dia sudah berbuat dosa seperti itu, kita sebagai anak tetap harus memperlakukan kedua orang tua itu sebaik mungkin.
Maaf, kan yang sering dibahas adalah hanya durhaka anak kepada orang tua. Padahal tidak sedikit juga orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sudah bukan rahasia. Tidak sedikit dari kaum laki-laki kawin sana kawin sini, punya anak sana punya anak sini, anak ditinggal. Dia nggak peduli tuh anak mau makan mau enggak, mau sakit mau tidak, mau sekolah atau tidak, dia nggak peduli. Ya, dan ini banyak terjadi kasus di keluarga seperti itu. Ya. Setelah anak itu gede, setelah anak itu besar, bapaknya datang dah sama anaknya, macam-macam dah ceritanya. Bagaimanapun saya ini bapakmu, bagaimanapun saya ini bapak. Dan akhirnya apa yang terjadi pada anak? Karena anak tidak pernah merasa disayang, karena anak merasa tidak pernah diperhatikan, akhirnya anak itu tidak peduli kepada orang tuanya. Anak itu ya masa bodoh kepada orang tuanya. Bahkan maaf, ada kadang-kadang anak itu dendam sama orang tuanya gitu. Dan ini nggak sedikit kasus seperti ini. Ya. Jadi janganlah kita bercerita hanya dosa anak kepada orang tua, tapi juga dosa orang tua kepada anak juga bisa. Ketika si anak itu, maaf, ya, dia masih kecil, dia masih butuh perhatian, kemudian orang tua tidak peduli tentang selamat atau tidak, sakit atau tidak anaknya, makan atau tidak anaknya, ya, apalagi cuman hanya sekedar pendidikan anaknya, dia nggak peduli. Tahu-taunya ketika anaknya udah gede, paham sih, anaknya udah gede, datang dan ngaku-ngaku dah, ya, ngaku-ngaku merasa salah macam-macam. Nah, kan ini yang terjadi tuh. Nah, apa solusinya? Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya pun kedua orang tuamu melakukan dosa besar sampai dia memaksamu untuk engkau melakukan perbuatan syirik. Kan kita tahu dong, tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Sampai-sampai Allah berfirman, innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih memberikan kemungkinan untuk mengampuni dosa selain syirik. Tapi kalau dosa yang namanya syirik, ya, kalau sampai menghembuskan nafas terakhir orang itu tidak bertaubat atas dosa syiriknya, mati dia, belum sempat bertaubat atas dosa syiriknya, itu yang namanya dosa syirik tidak akan pernah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar, sehingga juga di dalam surat Al-Bayyinah Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini hukum akhirat ya, kita nggak bicara hukum dunia, hukum akhirat dulu. Hukum akhirat, karena bagaimanapun kita yakin kehidupan itu bukan hanya di dunia. Bahkan di dunia ini kehidupan hanya sementara. Kehidupan di dunia ini bagaimanapun pasti akan berakhir dan ada waktu untuk berakhirnya. Itu hukum dunia. Nah, kalau hukum akhirat, kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi yang tidak pernah akan ada akhirnya. Karena itu Allah bilang, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa.
Kenapa kehidupan akhirat itu lebih baik? Karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, kekal selamanya, yang tidak ada akhirnya. Nah, hukum akhirat, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu tergolong dari ahlul kitab selama dia kafir, bahkan wal musyrikin. Dan ketika di dunia dia mensekutukan Allah, dia punya dosa syirik yang sebelum menghembuskan nafas terakhir dia tidak bertaubat dan belum bertaubat sampai mati atas dosa syiriknya tadi. Ya Allah yang bilang ini, finari jahannam. Letaknya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, orang-orang kafir dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu di akhirat mereka tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Bahkan mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam tadi karena kekafirannya atau kesyirikannya tadi. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena orang-orang seperti itu Allah katakan adalah seburuk-buruknya makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Ini hukum akhirat. Kalau hukum dunia beda. Oke, Pak? Nah, tapi kan kita mengimani kehidupan di akhirat ini. Bahkan kehidupan akhirat ini salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Kalau kita tidak beriman dengan adanya kehidupan akhirat, maaf, berarti kita sudah dianggap keluar dari Islam. Dan hukumnya seperti itu. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak abadi. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pasti akan berakhir. Dan kematian bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian adalah awal di mana manusia memulai kehidupan yang abadinya dengan dimulai hidup di alam namanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Ya, nah, disitulah sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah, sudah nggak ada lagi yang namanya amal soleh. Yang ada waktu itu hanya tinggal apa Pak? Menerima ganjaran dan balasan yang dilakukan ketika hidup. Tapi berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, sekalipun seperti itu, hadis sahih, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sekalipun seperti itu, Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu." Semua manusia ketika dia meninggal putus semua amal perbuatannya. Illa min salasin, ada 3 hal yang tidak putus dari orang yang meninggal tadi, yang masih bersambung dan masih memberikan manfaat walaupun orang tadi sudah meninggal dunia. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah, ya, di situ Rasul katakan, idza mata ibnu Adam yang qada amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah segala bentuk kebaikan yang bermanfaat. Bisa berbentuk sedekah harta, bisa berbentuk sedekah tenaga, bahkan bisa berbentuk sedekah pemikiran. Pokoknya apapun berupa kebaikan. Yang penting sedekah itu jariyatin. Manfaat dan kebaikannya masih dirasakan oleh orang yang hidup. Sekalipun dia yang memberikan sedekah tadi sudah meninggal dunia. Contoh misalnya, saya yakin di antara
yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, bahkan pikirannya untuk kemaslahatan masjid ini, saya yakin pasti sudah ada yang meninggal dunia. Ada, Pak? Saya yakin pasti sudah ada yang meninggal dunia. Nah, logikanya kan dia sudah nggak bisa lagi berbuat kebaikan, toh, karena memang udah putus. Tapi ya, selama dia masih selama kebaikannya itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Saya sendiri ya membangun pesantren itu subhanallah ya. Bagi yang berwakaf, yang bersedekah untuk pembangunan dan terwujudnya pesantren itu, yang saya kenal sudah tidak sedikit yang meninggal dunia. Yang saya kenal ya, karena memang berinteraksi dengan saya waktu itu, waktu hidupnya gitu, dan saya dengar ya Allah satu persatu yang mewakafkan, yang mensedekahkan, yang menginfakkan hartanya untuk mewujudkan pembangunan pesantren itu, satu persatu sudah ada yang meninggal dunia. Tapi subhanallah ya, tempat itu dimanfaatkan oleh anak 24 jam. Sholat 5 waktu, sholat tahajud, ngafal Quran, belajar menuntut ilmu. Coba lihat, apalagi anak-anak yang dari pondok ini tamat, dan dia mengajar, dan dia punya murid, dia punya santri lagi. Kita nggak tahu yang namanya nasib anak santri. Subhanallah, berapa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, dan pikirannya untuk terwujudnya pendidikan di pesantren itu. Nah, ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Terwujudnya masjid ini, saya yakin tidak sedikit tenaga, pikiran, bahkan harta dari orang-orang tertentu yang sudah dikorbankan, disumbangkan, diinfakkan, diwakafkan, sehingga terwujudnya masjid ini. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, masjid ini masih dirasakan manfaatnya oleh kita-kita yang masih hidup. Subhanallah, berapa itu pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang pernah berinfak, bersedekah, berwakaf. Tapi dengan syarat, ketika yang bersedekah ini dia memang orang beriman dan sampai meninggal dia tetap menjadi orang beriman. Dengan syarat segala apapun infak, sedekah, zakat, wakaf dan segalanya itu dilakukan semata hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, oke Pak. Jadi itu yang tidak putus yang pertama, sedekah jariyah. Kedua yang tidak putus lagi, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan, yang diajarkan oleh si mayit tadi ketika dia hidup dan dia beriman. Sehingga banyak orang tercerahkan, banyak orang yang memahami kebaikan karena ilmunya. Subhanallah. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya yang dia amalkan, yang diajarkan ketika dia hidup. Subhanallah, pahalanya tidak akan pernah putus-putus sampai kapanpun. Yang ketiga, awaladin sholihin yatulahu. Doa manusia-manusia soleh, manusia-manusia beriman dan manusia-manusia yang baik, yang selalu ingat untuk mendoakannya. Karena apa? Bisa jadi karena ilmunya. Karena apa? Karena jasanya. Karena apa? Orang selalu mendoakannya. Karena subhanallah, banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari si mayit tadi, baik lagi dia hidup, bahkan sudah meninggal pun masih terkenang oleh orang kebaikannya, terkenang oleh orang manfaat ilmunya dan sebagainya. Nah, subhanallah ya. Jadi selama manusia tidak melakukan perbuatan syirik,
insya Allah ya, sampai dia meninggal dunia, dia mampu mempertahankan dirinya tidak terjerumus ke lembah syirik ini. Seandainya pun dia pernah melakukan dosa syirik, dia taubatan nasuha atas dosa syiriknya ini, ya, subhanallah, insya Allah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Nah, sampai dosa syirik sebesar itu, ya, sebesar itu dosa syirik itu, tetap Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ini hak, ya, orang tua dari anaknya saking besarnya, Pak. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, ya, ini dosa yang sudah nggak ada lagi di atas syirik. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, apa kata Allah? Fala tutihuma. Yang dilarang kamu hanya mentaati paksaan dan perintah itu. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Engkau harus memperlakukan kedua orang tuamu itu wasahibhuma fid dunya selama dia masih hidup, ya, selama dia masih hidup dengan perlakuan yang baik. Ini Islam, Mbak. Ada orang muslim mungkin bisa jadi, maaf, orang tuanya tidak seiman dengan dia, berbeda keyakinan dengan dia. Bisa jadi. Hukum dunia Islam ajarkan tetap, walaupun orang tuamu itu berbeda keimanan, berbeda akidah denganmu, hukum dunia Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Engkau tetap berkewajiban memperlakukan kedua orang tuamu itu dengan perlakuan yang baik. Jangan sakiti hatinya. Dasar ya. Ya, soal orang tua itu pernah durhaka kepada anaknya, menyia-nyiakan anaknya, itu urusan dia nanti di hadapan Allah. Ya, Pak? Oh enggak, kan saya sebagai anak, ya sudahlah. Kamu bisa lahir ke dunia ini kan karena perantaraan dia toh. Ya sudah, lihat itu aja gitu. Oh, buat apa saya lahir di dunia ini, saya disengsarakan, saya disia-siakan, saya bahkan, wah udah macam-macam dah. Ya sudahlah, itu urusan orang tua dengan Allah nanti. Oke, Pak? Ayo, kurang apa ini ajaran Islam, Pak? Apalagi orang tuanya baik, apalagi orang tuanya soleh, apalagi orang tuanya subhanallah bertanggung jawab. Maka durhaka kepada orang tua, melawan kepada orang tua, tidak berbakti kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Bahkan bisa jadi murka Allah kepada hambanya. Ini karena durhaka anak kepada orang tuanya. Ya, Bapak mau percaya atau tidak kepada saya terserah ya. Ini perjalanan hidup saya, ya, yang saya perhatikan kehidupan orang-orang yang saya tahu, ya, yang saya tahu, Pak. Ya, mungkin yang berhubungan dengan keluarga saya, yang berhubungan dengan keluarga istri saya, yang berhubungan mungkin dengan teman saya. Pokoknya yang orang-orang yang saya tahu, ya, yang pernah berinteraksi dengan saya, kalau saya perhatikan, Mbak. Tapi saya rasa nggak beda sih dengan Bapak hasil kesimpulan saya, insya Allah. Ya, nggak beda. Yang saya perhatikan, yang berbakti kepada orang tuanya, Pak, yang memperhatikan orang tuanya, itu rezekinya subhanallah, Pak. Dibukakan oleh Allah. Jadi saya banyak melihat kehidupan nyata. Orang-orang sukses di dunia ini, kebanyakan orang yang betul-betul memperlakukan orang tuanya seperti raja. Yang nggak percaya silakan aja praktikan. Ini yang saya analisa, kesimpulan saya. Tapi kalau yang durhaka sama orang tua, yang hobinya menyakiti orang tua nggak pernah sedikit pun gembira karena perbuatannya, bahkan karena perkataannya. Yang kerjanya cuma nyulitin orang tua doang, Mbak.
Hidupnya tuh belangsak Pak, yang saya lihat Pak. Tahu belangsak nggak Pak? Apa belangsak? Habis-habisan, sengsara. Maka ketika saya sering memberikan nasihat kepada santri-santri, khususnya santri putra atau santri putri juga apalagi. Wahai anak-anakku sekalian, kalian tidak selamanya di pesantren ini. Ada waktunya kalian nanti sudah waktunya untuk berumah tangga. Khususnya yang perempuan, saya bilang, jangan karena mentang-mentang seorang laki-laki itu sudah jadi suamimu, kau kuasai dia 24 jam. Dan kau putus silaturahim suamimu dengan keluarganya, apalagi dengan kedua orang tuanya. Durhaka kamu sebagai istri. Kan tidak sedikit toh seorang istri memisahkan suaminya jadi dari ibu bapaknya. Yang anehnya suaminya manut aja lagi. Tapi alhamdulillah bukan suami-suami di depan saya ya. Ya Allah. Yang penting saya bilang kamu anak-anakku sekalian, ketika suamimu sudah bertanggung jawab dan semampu dan semaksimal mungkin dia sudah menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Sudah. Syukuri. Kalau bisa saya bilang, kamu termasuk yang memperhatikan kondisi kedua orang tua suamimu. Dan suami juga begitu. Ya. Jangan cuek kepada mertua, sebelang kepada orang tua istri. Karena bagaimanapun itu yang namanya orang tua istri, yang namanya mertua, ibunya melahirkannya, bapaknya mendidiknya, menyekolahkannya mati-matian. Udah gede. Dilepas begitu saja. Betul kan Pak? Ayo rasakan bapak dan ibu yang punya anak gadis ketika dia nikah. Anak gadis. Ada kekhawatiran dan juga ada kebahagiaan di situ. Kebahagiaan, alhamdulillah anak gadis saya sudah dapat jodoh. Kebahagiaan, kekhawatiran. Ya Allah, apa bisa anak gadis saya nanti ini betul-betul ya suaminya menjadi suami yang bertanggung jawab, suaminya yang bisa merawat dan bisa melindungi istrinya, kan gitu toh Pak. Sehingga nggak terasa tuh yang namanya kesedihan, yang namanya harapan mulai timbul dan sekaligus kekhawatiran, ya Pak ya. Yang anehnya lagi ada budaya, ini budaya yang ada di sebagian masyarakat kita. Suami memutus hubungan istrinya dengan orang tuanya. Contoh, ini contoh, tapi insya Allah nggak terjadi di kita Pak. Di belakang nama istrinya harus tulis nama dia. Ngaco ini. Di belakang nama istrinya ditulis nama dia, harus tulis nama saya katanya. Nama perempuan itu misalnya Aisyah, atau misalnya namanya Rahmawati. Suaminya namanya misalnya siapa Pak? Ahmad. Wah, maka digantilah Rahmawati Ahmad. Ini ngaco ini. Rahmawati Darmawan misalnya. Nggak boleh. Rahmawati tetap binti bapaknya. Ya Pak Hamsin ya? Pak Hamsin istrinya namanya siapa? Siswanti. Bukan bukan Susanti Hamsin kan? Bukan. Nggak boleh. Itu nasabnya tetap ke bapaknya. Tolong diingetin Pak. Ini budaya Yahudi ini Pak, budaya orang kafir ini. Meletakkan nama suami di belakang nama istri.
Ini bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Oke, Pak? Ya kasihan nanti, maaf, seandainya suami nggak punya nggak umur panjang, meninggal. Lalu nikah lagi. Saya nikahkan, kata bapaknya, saya nikahkan kamu dengan putri saya, Rahmawati, atau Susanti Khomsin. Ya nggak bisa. Ya masa kota ganti. Oke, Pak? Tolong ini diingat. Ya, jangan putuskan hubungan anak dengan orang tua. Nggak bisa, nasab keturunan itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa hilang dan tidak bisa diputus. Ada bertanya, bagaimana kalau seandainya orang tuanya kafir? Ya tetap nggak bisa diputus. Ya. Di dunia ya tetap wasohibhuma fid dunia ma'rufa. Kau harus perlakukan kedua orang tuamu itu selama dia masih hidup ya, dengan pergaulan yang baik. Jangan engkau melakukan kezoliman kepada orang tuamu. Kenapa? Di sini Rasul katakan ridho Allah fi ridho walidain. Apalagi kalau ibu bapak kita orang soleh. Apalagi kalau ibu bapak kita orang baik. Apalagi kalau ibu bapak kita orang, subhanallah, orang yang taat beribadah kepada Allah. Yang tiap malam dia bangun di tengah malam, dia sholat tahajud, sambil mencucurkan air mata senantiasa mendoakan anak-anaknya. Anaknya durhaka sama orang tuanya, astagfirullahaladzim. Ini banyak nih anak-anak zaman sekarang, maaf, kalau bahasa kasarnya kurang ajar sama orang tua. Udah. Saya di pesantren itu saya tulis kayak model bukan spanduk gede ya, apa istilahnya itu, Pak? Kayak apa? Ya poster. Saya tulis itu, saya taruh di asrama putri, saya taruh di asrama putra. Kalau nggak percaya tanya nih Ustaz Badrus. Jangan berharap, saya bilang, ya, jangan berharap Allah akan memberikan ridhonya kepadamu kalau engkau durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada gurumu. Saya bilang. Jangan berharap hidupmu akan bahagia, jangan berharap hidupmu akan senang kalau engkau durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru. Itu saya tanamkan, Pak, ke anak-anak, Pak. Dan saya mengajarkan ke anak-anak di pesantren itu tidak ada istilah bekas guru. Kalau sekarang coba lihat, banyak sekali sekarang anak-anak kurang ajar kepada gurunya, durhaka kepada orang tuanya. Yang anehnya lagi orang tua takut kepada anak. Ya, kalau tidak percaya silahkan pelajari kehidupan orang-orang yang di samping kita, yang di hadapan kita, yang di tetangga kita, teman-teman kita, atau keluarga kita, keluarga istri kita. Coba perhatikan, Mbak. Yang sukses-sukses itu, Mbak. Yang sukses itu, Mbak. Perhatikan mereka-mereka yang sukses itu. Ini penilaian saya, wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah nggak beda dengan penilaian Bapak kalau Bapak sudah lakukan penilaian. Ternyata anak-anak yang sukses, Pak, anak-anak yang bahagia, orang yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, Pak. Ini yang saya dapatkan. Makanya saya bilang tidak ada itu istilah yang namanya bekas guru. Gurumu tetap sampai kapanpun kau harus hormati. Yang namanya orang tua, termasuk mertua, itu orang tua. Karena Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan siapa guru itu, siapa orang tua, itu ada 3. Orang tua yang pertama adalah yang melahirkanmu dan yang menyebabkanmu lahir ke dunia ini. Itu pertama. Yaitu orang tua kita adalah yang melahirkan kita, yaitu ibu, yang menyebabkan kita lahir, yaitu bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, man zawwajaka bintahu, mertua
Mertua itu orang tua juga. Maka dalam Islam, ya, yang dalam Islam, yang namanya bekas mertua itu nggak ada. Mertua sampai kapanpun, walaupun mungkin seorang laki-laki atau seorang istri sudah bercerai dengan pasangannya, tetap orang tua bekas suaminya, orang tua bekas istrinya tetap itu mertua. Nah, dalam Islam itu begitu, nggak ada bekas mertua, Pak. Makanya sampai kapanpun mertua nggak boleh nikah dengan bekas menantunya, haram. Ya, nggak ada. Karena yang namanya mertua itu sudah menjadi mahram. Mahram karena pernikahan. Karena bagaimanapun seandainya dalam pernikahan itu lahir anak, sampai kapanpun nenek dan kakeknya anak kita, iya mertua kita. Ya kan Bapak? Itu siapa? Yang kedua, yaitu orang yang menikahkan anaknya denganmu, itu orang tuamu. Yang ketiga, man 'allamahu ilmahu, orang yang mengajarkanmu, walaupun mungkin boleh jadi boleh jadi umurnya usianya lebih muda darimu, itu adalah guru rohanimu, ya, yang berjasa dan membukakan dunia ini kepadamu. Ya, kalau nggak percaya, pergi ke Nur Ilmi kalau nggak percaya, Pak. Itu poster saya taruh itu. Jangan berharap hidupmu akan diberkahi oleh Allah dan kau akan sukses kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu dan tidak hormat kepada gurumu. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kenapa ridha Allah fi ridhal walidain? Ridhonya Allah diantaranya tergantung kepada ridhonya orang tua. Selama orang tua itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Kalau dia seandainya menyuruh kita, bahkan memaksa kita untuk berbuat dosa, bahkan dosa besar yang namanya syirik, tetap engkau tidak boleh mentaati perintahnya, tapi tetap kau harus memperlakukan orang tua itu selayaknya dia sebagai orang tua kita. Insya Allah yakin Mbak, hidup kita diberkahi oleh Allah. Kalau kita memperlakukan ibu bapak kita atau mertua kita, subhanallah, kita perlakukan dia sebagai raja dalam kehidupan kita. Tapi orang tua juga harus tahu diri. Mentang-mentang anaknya bakti, anaknya dikerjain terus. Gak bener juga. Karena ada juga orang tua tuh, mentang-mentang ini yang satu nih anaknya bakti banget, baik banget, dikerjain terus. Pilih kasih ya nggak boleh juga. Kalau yang satu ini walaupun nggak bener, walaupun bagaimana, karena anak kesayangan nggak ada salahnya dibelain terus, itu juga kacau itu. Kan ada juga tuh orang tua yang model begini kan Mbak ya. Orang tua juga harus adil. Mentang-mentang dia sayang sama si bontot nggak pernah salah Pak di mata bapaknya. Yang gede karena dia mungkin ingat ketika anak yang lahir yang gede ini masih belum diharapkan karena masih susah ekonominya waktu itu. Ya kan? Bikin susah aja katanya. Akhirnya lahir tuh anak yang gede. Yang diingat masa susah mulu kalau ngeliat anak gedenya. Gua lagi susah lu lahir katanya. Apa? Dendam sama anaknya. Lah, buat apa nikah kalau nggak siap lahir anak? Ya, Pak ya? Ya, jadi orang tua juga harus adil. Jadi orang tua juga jangan pilih kasih. Oke, Pak? Jelas, Pak? Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hal-hal penting dari hadis ini. Satu, hak kedua orang tua amatlah besar, di mana Allah Ta'ala telah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tuanya. Allah Ta'ala telah berfirman, Aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Surat Luqman, yaitu surat 31 ayat 14. Hei manusia, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Dan juga
berterima kasihlah kau kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Setelah perintah Allah kepada anak untuk bersyukur kepada Allah, langsung digandeng dengan berterima kasihlah engkau kepada orang tuamu. Dalam hadis ini Allah Ta'ala telah menggantungkan keridoannya sesuai dengan keridoan kedua orang tuanya. Dan kemarahan Allah juga sesuai dengan kemarahan kedua orang tuanya. Maka barang siapa yang membuat keduanya ridho, sungguh dia telah membuat Allah ridho. Tetapi barang siapa yang telah membuat kedua orang tuanya marah, maka sungguh ia telah menjadikan Allah murka kepadanya. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk membuat kedua orang tua menjadi ridho dan keharaman untuk menjadikan keduanya murka. Yang keempat, hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan haramnya untuk durhaka kepada kedua orang tuanya sangatlah banyak. Ya, subhanallah. Salah satunya misalnya, dan ini ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ya, perbuatan apa yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasul menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya. Kemudian dia masih bertanya lagi, masih penasaran lagi. Qultu summa ayun, kata Abdul bin Mas'ud, setelah sholat atas sesuai masih dalam waktunya, kemudian apa lagi? Apa kata Rasul? Birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Coba bayangkan, Pak. Tapi sekarang banyak sekali anak durhaka kepada orang tua, Pak. Ya, makanya banyak anak-anak sekarang hidupnya belangsak. Walaupun mungkin secara pendidikan, lebih pintar dia sama orang tuanya, lebih tinggi dia pendidikannya, tapi dia nggak merasa siapa yang nyekolahin dia, siapa yang membiayai dia, siapa yang mendoakan dia. Oke, enggak, saya kan dapat beasiswa. Iya, dapat beasiswa. Bisa jadi engkau dapat beasiswa karena doa orang tuamu itu. Allah permudah engkau bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Maka Pak, maaf, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Seandainya hidup kita kok susah terus, kayaknya rezeki kita kok seret banget, usaha udah, apa aja bisnis udah dicoba, tapi kok orang gampang, kok kita susah terus gitu loh, Pak. Yuk introspeksi diri, apa sih dosa kita selama ini kepada ibu bapak kita gitu loh, Pak. Yuk introspeksi diri, apa sih dosa kita selama ini sama ibu bapak kita? Apa yang bisa jadi mungkin yang pernah membuat begitu sakit, begitu sedih, dan begitu kecewa orang tua kita karena perbuatan atau karena perangai atau mungkin perkataan kita kepadanya? Pasti ada itu. Kok ganjalannya kok kayaknya gede banget gitu loh. Pasti ada. Oke, Pak. Jadi introspeksi kita sebagai menantu, bisa jadi apa sih durhaka kita kepada orang tua kita gitu. Ya, saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, ibu saya masih ada. Usianya udah 91 tahun. Betul, masih ada, Pak. Tadinya tinggal di Jakarta, saya bawa ke sini. Ya, minimal tiap hari saya bisa melihat. Apa, Bu, betulnya, Bu? Orang tua nggak akan pernah meminta lebih dahulu, nggak bakalan. Kadang-kadang banyak bohongnya orang tua itu sama anaknya. Padahal dia lapar, dia bilang udah kenyang. Demi tidak mau melihat anaknya sedih. Padahal ngantuk banget, dia bilang, oh enggak, bapak nggak ngantuk, ibu nggak ngantuk. Apalagi ibu.
Padahal capeknya sudah bukan main, lelahnya udah bukan main, tapi demi untuk membahagiakan anaknya. Oh enggak, ibu masih ini kok, masih kuat kok. Padahal tulangnya sudah mulai pada remuk. Iya Pak ya. Makanya ada istilah, ya, istilah orang-orang tua kita. Kalau engkau mau membalas jasa orang tuamu, kau gendong orang tuamu dari tempat terbitnya matahari sampai ke tempat terbenamnya matahari, kau gendong tuh orang tuamu, jasa orang tuamu nggak akan pernah kau mampu untuk membalasnya. Apa? Iya. Jadi ketika kok segala apapun kebaikan segala apapun usaha kita kok gagal terus, segala apapun usaha kita kok nggak ada suksesnya, ada di penghalangnya. Yuk kita introspeksi diri. Mungkin kita selama ini sudah banyak menyakiti hati orang tua kita. Atau yuk kita introspeksi diri. Mungkin bisa jadi kita sebagai yang sudah punya istri atau punya suami, bisa jadi kita nggak peduli kepada mertua kita. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit seorang istri dia pisahkan silaturahim suaminya dengan keluarganya, bahkan dengan orang tua suaminya. Ada kan istri yang kayak model begini Pak, penghasilan suaminya pokoknya mana store katanya. Tiap hari suaminya cuma ngemis sama dia, dikasih jatah pas-pasan ongkos doang. Ada yang modal begitu, udah nggak peduli udah sama orang tua, mau orang tuanya gimana dia nggak peduli. Tapi yang anehnya, yang diincar warisan dari orang tua mulu lagi. Udah nggak ada baktinya sama orang tua, warisan orang tua diincar terus. Bagaimana nggak belangsak Pak? Dapat juga tuh warisan sebentar udah selesai itu. Enggak, ini maaf, introspeksi diri kita masing-masing. Ya Pak ya. Ya Allah. Bahkan di sini dalam satu hadis juga, hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi." Hai para sahabatku, mau enggak engkau aku tunjukkan tentang dosa-dosa yang sangat besar dan dosa terbesar? Ya, kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Pertama, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Barkah radhiyallahu anhu. Dosa terbesar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Dan setelah berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya Pak ya, perlakukanlah orang tua kita seperti raja dan ratu. Insya Allah, yakinlah Allah akan ridho dalam hidup kita. Dan jangan pisahkan suami kita bagi kaum istri dengan orang tuanya, bahkan dengan keluarganya. Jelas Pak? Dan suami pun selama mertua kita masih ada, orang tua istri kita masih ada, tetap kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Insya Allah di situ ridho Allah akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebatas mana kita wajib taat kepada perintah orang tua? Rasul mengatakan, hadis ini insya Allah hadis sahih ala syarti Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Hibban juga berkata hadis ini hadis sahih, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada perintah makhluk, siapapun dia bentuk makhluk itu. Mau guru kek, mau orang tua kek, mau siapa kek dia. Kalau perintah itu adalah perintah untuk kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketaatan kepada manusia terbatas selama yang perintahkan manusia itu tidak untuk maksiat. Termasuk kepada orang tua, yes. Tapi kepada orang tua, walaupun orang tua kita mungkin boleh jadi ya,
dia pernah melakukan hal yang enggak sepantasnya sebagai orang tua kepada kita sebagai anak. Tapi dalam Islam, anak tetap diperintahkan wasohib huma fid dunya ma'rufa. Selama orang tua itu masih hidup, kita sebagai anak tetap wajib memperlakukan orang tua kita sebaik mungkin, dan insya Allah di situ Allah akan memberikan ridhonya dalam kehidupan kita. Cukup Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada orang tua kita, hidup kita diberkahi oleh Allah. Segala kesulitan hidup kita mudah-mudahan diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Ya. Harus pakai ini mic ya? Ya. Jadi ada studi kasus misalkan, ada namanya Bapak Amir sama Bapak Amin. Bapak Amir dengan Bapak Amin. Nah, Bapak Amin itu sudah juga. Bapak Amir punya anak Amira, Bapak Amin punya anak Aminah. Nah kemudian mereka bertemu, Bapak Amir itu menikahi Aminah, Bapak Amin menikahi Amira. Apakah dalam Islam boleh? Karena menantuku ya mertuaku. Menantuku ya mertuaku. Iya, karena si Bapak Aminnya menikah dengan anaknya Bapak Amir, Bapak Amir menikah dengan anaknya Bapak Amin. Kawin silang. Selama nikah itu bukan dengan nasab keturunan dan bukan dengan mahram, ya sah-sah saja. Oke Pak? Yang nggak boleh itu kalau mahram karena pernikahan yaitu mertua. Oke Pak? Kalau dengan mertua ya nggak boleh. Maaf, ada seorang mertua punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya menikah dengan seorang perempuan cantik. Anaknya meninggal, sayang nih menantu, ntar kali keluar dia nikahin, ya nggak boleh. Oke Pak? Tapi kalau nikah bukan dengan menantu, atau menantu nggak menikah dengan mertua, ya silakan aja. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya mahram karena pernikahan, lil musyawarah, yaitu menantu dan yaitu mertua. Oke Pak? Oke, paham ya? Nah, terjadi nggak hal itu? Atau juga nikah dengan ibu susu itu nggak boleh. Ibu susu itu contoh begini nih, maaf hati-hati ya, seorang anak ditinggal oleh ibunya mungkin karena kemana nangis-nangis, wah ya kenceng banget. Tetangganya dengar, kebetulan tetangganya ini juga baru punya anak juga. Pas dilihat anak tetangganya yang jerit-jerit, nggak tega, dia ambil, dia susui itu anak tetangganya. Maka itu udah otomatis ya, dia udah kakak beradik dengan adiknya itu. Namanya saudara persusuan. Dan itu ibunya, sudah ibunya itu ibu persusuan. Itu juga nggak boleh, ya. Jelas? Maaf, yang nggak boleh lagi pernikahan karena adanya perkawinan. Seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Ini perempuan punya adik lebih cantik. Disikat juga adiknya. Itu juga nggak boleh. Silahkan nikah dengan adiknya istri atau kakaknya istri kalau sudah bercerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal. Kalau istrinya belum dia cerai, istrinya masih hidup, itu Allah yang bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Haram kamu untuk menikah dengan dua perempuan sekaligus yang dia kakak beradik, atau istri itu dengan bibinya, kan bisa toh. Misalnya ada seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki,
nikah dengan seorang laki-laki. Kemudian ini perempuan punya bibi, tapi bibinya bisa jadi lebih muda dari dia. Bisa nggak? Bisa jadi adik ibunya atau adik bapaknya lebih muda dari dia. Adik ibunya istri atau adik bapaknya istri yang perempuan lebih muda dari dia. Ini laki-laki, wah, bibinya lebih cantik katanya. Itu juga nggak boleh, haram. Walaupun memaksakan, pernikahan begitu nggak sah dan itu zina. Jelas Pak? Jadi mau poligami saya silakan aja, nggak dilarang kok. Tapi ada etikanya, ada aturannya. Woi, tapi harus adil. Jangan cuma mau poligaminya doang, adilnya nggak mau. Alhamdulillah. Ya, maaf Pak, dalam Islam itu poligami nggak dilarang, tapi sebagai solusi. Karena bagaimanapun maaf, ada wanita-wanita tertentu punya penyakit yang mungkin dengan penyakitnya dia mandul tidak bisa punya anak. Ya kan baik, ya silakan. Ya izin sama istrinya ngomong terus terang apa adanya gitu loh. Karena bagaimanapun bisa aja kan seorang laki-laki dia kepengen punya keturunan toh. Nah, poligami itu sebagai solusi. Kan bisa begitu toh, Pak. Atau maaf, ada juga laki-laki yang ininya syahwatnya tinggi. Kan istri punya waktu-waktu ya, saya pernah, ya maaf, saya kebetulan pernah mengajar tentang fikih wanita kepada mahasiswi, ada 100 orang mahasiswi lah, berapa kelas gitu, 2 kelas, apa 3 kelas. Itu saya tanya tuh, tapi saya tanya nggak langsung tanya pakai tulisan, tolong jawab yang betul, saya bilang. Jujur ya, saya bilang. Kapankah Anda mulai haid? Saya bilang. Itu mayoritas ngejawab, Pak. Ada yang paling banyak haid itu mulai kelas 1, kelas 2 SMP, yang paling banyak. Yang paling banyak kelas 2. Walaupun ada yang kelas 5 SD sudah haid. Anak zaman sekarang. Kelas 5 SD sudah haid. Ya mungkin hormonnya agak ini. Ada lagi pertanyaan saya tanya, agak sensitif. Maaf. Berapa lama kalau Anda haid? Selalunya berapa lama? Dari 100 perempuan itu ada 2 orang menjawab, saya kalau haid selalu nggak kurang 14 hari. Waduh, saya bilang ini kasihan suaminya nanti kalau 14 hari. Awak? Ya udah. Ada Pak yang 14 hari. Jadi ya udahlah kok sampai ke sono ya. Jadi seperti itu gitu loh. Janganlah kita durhaka kepada orang tua, dan kalaupun misalnya maaf terjadi pernikahan, tetap tidak boleh kepada orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik secara keturunan dan nasab atau karena ada hubungan pernikahan atau karena hubungan persusuan. Oke? Cukup ya? Saya rasa cukup. Enggak ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.